Bapak Ibu Hadi Yuswo yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini. Ekaristi Kudus pagi ini akan dipersembahkan oleh Romo Kunradus Badimukin, CSSR. Marilah kita berdiri mengawali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur halaman 337, Yesus lihat umatmu. Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang rasanya boleh merayakan perayaan Ekaristi bersama Bapak Ibu, Paguyuban Adi Yuswa Gereja Santo Leo Agung Paroki Jatiwaringin. Meskipun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian telah memiliki atau telah banyak pengalaman dalam perjalanan kehidupan ini dengan begitu banyak kesibukan-kesibukan dan juga dengan begitu banyak mungkin hal-hal yang kurang mengenakan dalam kehidupan ini, namun Bapak Ibu tetap semangat, Bapak Ibu tetap bergembira, Bapak Ibu tetap bahagia untuk terus berziarah dalam perjalanan hidup di dunia ini. Semua itu kita sadari sebagai berkat Tuhan bagi kita sekalian. Kesehatan, usia yang panjang, pengalaman-pengalaman yang membahagiakan dalam kehidupan ini, dan mungkin juga pengalaman-pengalaman yang kurang membahagiakan tetapi memberikan kekuatan iman kepada kita. Kita patut syukuri, dan pada pagi hari ini bersama-sama kita sebagai satu paguyuban, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala rahmat berkat yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah pada awal perayaan Ekaristi ini
Kita memeriksa batin kita, menyadari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan memohon ampun kepada Tuhan agar kita pantas dan layak ikut dalam perayaan keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita dan mengampuni dosa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menderita demi keselamatan kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, agar kami tabah ketika harus menderita karena Injil. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diberlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti orang siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian bulir-bulir yang penuh itu, apabila buah itu sudah cukup matang, orang itu akan segera menyabit, sebab musim panen telah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang
dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat beriman yang saya kasih dalam Kristus. Dalam bacaan yang pertama tadi, Rasul Paulus mengatakan, ingatlah akan masa-masa yang lalu, ketika kamu telah menerima terang. Dalam arti tertentu, Rasul Paulus ingin mengatakan atau mengajak kita sekalian untuk mengingat pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu, namun pengalaman yang berkaitan dengan iman, bagaimana pengalaman-pengalaman setelah kita beriman kepada Yesus, setelah kita percaya kepada Yesus. Mungkin di antara Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada yang dibaptis pada saat masih bayi, tetapi banyak juga mungkin yang dibaptis setelah dewasa. Dan setelah menerima sakramen pembaptisan atau menerima Yesus dalam kehidupan kita, Paulus mengajak kita untuk mengingat masa-masa itu. Lalu dia menekankan soal bahwa setelah menerima terang, setelah menerima Yesus dalam kehidupan kita, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman, tantangan-tantangan hidup yang kita alami karena kita beriman kepada Yesus atau karena kita menerima kepada Yesus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, saya minta apanya? Boleh dikasih? Baik Bapak Ibu saudara-saudari, pada kesempatan ini saya ingin minta, mungkin ada di sini Bapak Ibu ya yang memiliki pengalaman bagaimana dia setelah menerima Yesus atau beriman kepada Yesus atau karena imannya akan Yesus Kristus, dia mengalami tantangan dalam kehidupan ini, baik dalam tugas-tugasnya, dalam pekerjaannya, dalam pergaulan dengan orang di sekelilingnya. Dia mendapat tantangan dalam kehidupan ini, tantangan iman, karena beriman kepada Yesus. Tadi dalam bacaan pertama Rasul Paulus mengatakan, ingatlah masa lalu ketika setelah kamu menerima terang. Ada begitu banyak kesulitan, tantangan-tantangan hidup yang kamu alami, namun kamu bisa terus bertahan. Rasul Paulus mengatakan ini. Maka pada kesempatan ini mungkin ada bapak atau ibu ya yang punya pengalaman itu karena beriman kepada Yesus Kristus, karena percaya kepada Yesus Kristus, dia mengalami kesulitan pengalaman yang lalu ya, kesulitan dalam pekerjaannya, kesulitan dalam pergaulannya dengan orang lain. Apakah ada yang mau berbagi sedikit pengalaman? Ya, mari Pak, namanya siapa? Mari Pak, maju ke depan. Cek. Oh. Silakan Pak, sini.
Boleh tahu Terima Bapak? kasih Romo. Bapak memperkenalkan diri dulu, nama, dari lingkungan mana, silakan Pak. Romo, nama saya Fransiskus Borgia Sudarmo dari lingkungan Santa Teresia, wilayah 1 Pangkalan Jati. Romo, sebelum saya dibaptis, bahkan saya mau dibaptis, itu pun sulit untuk masuk Katolik itu. Pada saat itu saya merasakan sulit. Karena apa? Saya itu dari Muslim yang taat. Nah, saat itu jam 12 malam saya masih membaca Al-Quran. Nah, setelah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran itu, saya mau tidur. Begitu saya mulai berbaring, saya melihat di pojok kamar itu ada cahaya. Besarnya segini ini. Ternyata cahaya itu salib. Saya belum tahu itu salib. Dulu mengatakan kok ada cahaya palang. Dulu dikenalnya palang gitu. Nah, setelah itu saya dekati, memang ada apa ya? Apa saya mau ditakut-takuti di kamar ini karena saya kontrak baru? Saya begitu, hilang itu salib Romo dan Bapak Ibu. Setelah saya mau berbaring lagi, ganti di pojok yang lain. Sampai ke 4 pojok, semuanya terlewati oleh salib itu. Akhirnya saya hanya merenung sambil memejamkan mata. Dulu saya masih menyebut ya Allah. Padahal menurut saya mempelajari bahasa, sebetulnya ya Allah. Karena apa? Karena vokal abjad Arab itu hanya ada A, I, U. Alif kalau di fathah bunyinya A. Alif kalau di kasroh bunyinya I. Alif kalau di doma bunyinya U. Hanya itu yang saya pelajari. Nah, tapi kok jadi Allah? Nah, itu saya tanyakan dengan guru agama selebteng saya. Bapak, belum. Yang saya inginkan setelah Bapak itu apa ada gitu atau tidak, gimana? Ya. Nah, setelah itu akhirnya saya bertanya dengan bapak saya, Pak, saya kok seperti ini, kenapa? Bapak saya itu sangat mengenal Isa Al-Masih, karena orang tua saya menyebutnya Isa Al-Masih dan mengatakan itu berarti kamu didekati oleh Nabi Isa Al-Masih. Nah, setelah itu terus boleh enggak kalau saya mencoba mempelajari hal-hal Katolik? Dikatakan boleh selama kamu hayati dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya lari ke pastoran, yaitu Gereja Santo Ignatius Jalan Malang. Waktu itu pastor kepalanya Pastor Wejenbeck, masih orang Belanda. Pastor rekannya Pastor Bastian. Nah, saya ketok pintu, saya diterima. Anda orang mana? Saya orang Pedurenan. Terus Anda mau apa? Saya ingin mengenal Katolik itu seperti apa. Anda agamanya apa? Islam. Anda sudah punya agama, tidak perlu harus ganti agama. Loh, kenapa Romo? Ya, orang yang sudah beragama tidak boleh. Nah, itu yang saya katakan tadi sulit Romo. Akhirnya ditunda, 2 minggu lagi kamu datang. 2 minggu lagi kamu datang baru bisa belajar. Belajar 1 tahun.
Tetapi belum 1 tahun saya sudah dibaptis, karena saya ditanya, diminta doa ini, saya bisa. Nah, setelah saya dibaptis, saya sudah senang. Akhirnya saya dekat dengan Tuhan Yesus. Saya sudah menyebut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saya sudah hidup di masyarakat dengan baik. Nah, datang tantangan bukan dari masyarakat lain. Karena apa? Saya memang dalam kehidupannya, saya itu senang bergaul. Jadi artinya tidak membeda-bedakan. Tapi tantangan dari satu, keponakan saya sendiri yang muslimnya juga taat. Kedua, dari orang yang akan mengambil mantu saya, tapi saya harus kembali ke muslim itu, akan diberi pegangan satu perusahaan, ya pokoknya bakal jadi orang kaya lah. Jawaban saya hanya satu, pejah gesang derek Yesus, hanya itu. Maka sampai sekarang saya punya nyanyian, prenger ketek gunung gamping ambrol, dasar ati mantep, derek Yesus mesti jempol. Nah, itu nyanyian saya sampai sekarang. Baik. Nah, jadi kalau saya mau kembali ke ini akan itu. Dari ponakan saya, yang muslim taat itu, terus menerus untuk merayu membujuk saya supaya kembali. Karena apa? Saya ternyata setelah saya gali, kenapa sih kamu kok terus menerus saya itu? Ternyata sebenarnya saya diprediksikan nantinya itu, kalau sekarang Romo namanya Ustadz itu loh Romo, nantinya akan diprediksikan pokoknya disekolahkan Ustadz supaya nanti jadi Ustadz. Terus saya katakan, saya sekarang sudah Ustadz, tapi Ustadznya orang Katolik. Saya begitu. Ya. Nah, bisa disingkat Pak? Oh bisa. Terus di gereja Ignatius itu sudah dibaptis, di sana sudah ganti Romo paroki, Romonya almarhum Romo Martinus Sunarwijoyo. Saya dibaptis tahun 75, terus saat itu mulai ada doa karismatik Katolik pertama. Saya dikirim untuk diikutkan penatarannya. Terus setelah itu, karena saya terus diangkat jadi ketua lingkungan pertama kali. Ketua lingkungan tidak lama karena saya dibutuhkan di paroki, saya diangkat menjadi sekretaris Dewan Paroki saat itu. Uskup kita masih Leo Sukoto. Terima kasih Romo. Oke, Pak. Itu ya, terima kasih tantangan dan terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, itu kita mendengar sedikit pengalaman ya, bahwa setelah menerima Yesus, setelah mengikuti Yesus, tentu ada begitu banyak tantangan-tantangan yang kita alami. Kita bukan berjalan pada jalan mulus ya, seperti tol, tetap ada jalan berliku-liku yang kita alami. Demikian dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama tadi ya. Namun Rasul Paulus tadi juga dia mengatakan, tetaplah memegang kepercayaanmu itu ya. Tetaplah memegang kepercayaanmu itu. Biasanya kalau ada macam kesulitan, tantangan ya, ada hal-hal yang membuat hidup kita susah, biasanya orang itu menyerah, mengambil keputusan untuk menyerah, atau bisa juga meninggalkan kepercayaannya, imannya akan Yesus Kristus. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa sih
Meskipun ada begitu macam tantangan-tantangan dan kesulitan yang Bapak Ibu alami karena mengikuti Yesus atau karena menerima Yesus, tetapi Bapak Ibu tetap bertahan, tetap kokoh mempertahankan iman tersebut. Apa sih yang menjadi tujuan? Padahal kalau mungkin secara ekonomi, secara hidup yang enak, itu mungkin kalau kita meninggalkan itu bisa saja. Tetapi kenapa Bapak Ibu bisa terus bertahan dalam iman akan Yesus Kristus? Apakah ada yang bisa memberikan alasannya? Mari Pak. Sini aja. Oke. Terima kasih Romo atas kesempatannya, Ibu Bapak, rekan-rekan lansia yang saya sangat hormati, saya kasihi. Saya pengalamannya sama dengan Bapak di belakang. Ya, dengan Bapak yang tadi. Saya menerima Yesus setelah saya menjadi tentara. Dalam perjalanan saya menuju ke tempat tugas, dalam perjalanan di kereta api, ada yang saya tidak tahu mengetuk hati saya. Kenapa setelah sampai di Surabaya menunggu kapal menuju Banjarmasin, saya ingin sekali ketemu seorang pastor. Saya tidak tahu kenapa. Memang tentang pastor, tentang gereja Katolik saya kenal karena saya pernah ikut kakak saya yang beragama Katolik satu-satunya. Dari 11 bersaudara, saya paling muda, paling bungsu, dan semua Islam, dari keluarga Islam. Hanya satu-satunya saudara saya, kakak saya nomor 2 itu Katolik. Saya pernah ikut waktu SMA dengan beliau, tapi saya sama sekali tidak tertarik. Entah kenapa ketika dalam perjalanan ada sesuatu yang mengajak saya. Seperti apa juga saya tidak tahu. Sampai di Surabaya, saya bilang sama kepala perwakilan, Pak, gereja Katolik itu di mana di sini? Nggak tahu saya Katolik atau enggak, tapi gerejanya dekat di sini kok. Saya datang ke situ. Kebetulan bukan hari Minggu. Saya ditemui oleh koster, ya sekarang saya tahu namanya koster gitu. Ditunjukkan apakah ada pastor di sini, ada di belakang. Saya hanya mengatakan pada pastor setelah ketemu, Pastor, apakah saya bisa menjadi Katolik? Muncul perkataan saya juga begitu saja. Saya tidak mengerti apa yang menyebabkan mulut saya mengatakan seperti itu. Anda siapa? Saya tunjukkan. Nama saya Imam Maksudi, namanya saja Imam. Saya tentara mau tugas ke Banjarmasin. Sudah lama di Banjarmasin? Belum, saya belum pernah tahu Banjarmasin. Baik, kalau ingin masuk Katolik, bukan sekarang. Saya bekali saja buku kecil, Katekismus, setelah saya baca namanya itu. Itu saja. Nanti sampai di Banjarmasin, kalau niat itu masih ada, sampaikan lagi ke sana. Cari juga pastor seperti yang Bapak atau yang saudara cari sekarang ini. Baik, sampai di Banjarmasin, dalam perjalanan pun tidak ada masalah apa-apa. Sampai di Banjarmasin, saya lakukan lagi. Kebetulan pastor yang saya temui di sana adalah pastor militer. Saya tanya, apakah saya bisa dibaptis? Apa alasanmu? Saya tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Kenapa Anda? Saya ditanya latar belakang saya. Saya dari keluarga Muslim. Tidak ada satupun alasan saya yang bisa menguatkan sebenarnya mengapa saya ingin jadi Katolik.
Tetapi Romo dengan arif dan bijak mengatakan, Anda sudah ditetapkan belum tugasmu di mana? Belum. Nanti kalau sudah pasti di Banjarmasin, kembali lagi ke sini. Baik. Pak, Yeah. bisa disingkat? Ya. Jadi, Tetap berpegang pada iman. baik, tetap berpegang pada iman. Setelah kami dibaptis jadi Katolik, perjalanan panjang. Kemudian khususnya pada permintaan yang terakhir tadi, setelah saya di Jakarta, perjalanan karier saya sampai dengan perwira menengah, orang tahu tentang saya, namanya Imam Maksudi selalu dikatakan orang Islam. Tetapi ternyata kok Katolik. Mendapatkan banyak hambatan. Saya digagalkan dalam jabatan untuk promosi itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Mau dijadikan ini tidak jadi. Jadikan itu tidak jadi. Jadikan itu tidak jadi. Ada terpikir memang, apakah karena saya Katolik? Tapi justru saya lebih bangga. Saya menang karena saya tidak keluar dari tentara. Cuman itu saja. Saya tidak putus asa, berarti saya menang. Itu berlanjut terus. Sampai ada teman mengatakan demi, Mam, saya ajak ke Cianjur. Ada apa? Ke orang tua. Orang tua siapa? Saya pura-pura tidak tahu. Maksudnya saya ngerti. Dia sudah naik pangkat duluan, saya belum. Padahal sama-sama. Nanti di sana kita minta biar kita cepat. Aku bilang, bapak saya yang di surga itu lebih kuat dari bapakmu, saya bilang. Ternyata kenyataannya saya naik bersama dengan dia dan saya lebih dulu naik lagi lebih dulu dari dia. Saya panggil dia. Bagaimana, apakah kamu mau ke bapakmu lagi? Saya yakin Yesus memberikan kekuatan. Ini terus menerus. Kemudian yang tantangan yang saya hadapi lagi adalah ketika anak saya meninggal kecelakaan, kemudian istri saya meninggal sakit lama, kemudian anak saya lagi juga meninggal karena sakit. Saya kemudian merasa, apakah ini beban saya? Tetapi kalau saya kembali lagi ketika tadi dikatakan iman, iman itu memang pribadi, sangat pribadi. Bagaimana kita melihat Yesus yang memberikan kehidupan pada kita? Saya selalu berpikir, apakah yang saya alami ini sudah sama dengan Yesus yang disalib itu? Belum apa-apa, berarti saya harus tetap kuat. Baik, Pak. Hanya itu saja yang saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Imam. Bapak Ibu, saudara-saudari, Rasul Paulus tadi dia katakan bertahanlah atau berpeganglah terus dalam iman. Karena apa? Tadi dia katakan karena kamu akan menerima buah dari iman tersebut. Ini bukan saya karang-karang, untuk Paulus omong tadi. Karena kamu akan menerima buah dari iman tersebut. Ya, buah dari iman tersebut mungkin Bapak Ibu bisa rasakan setelah Bapak Ibu, meskipun ada berbagai macam tantangan dalam iman, tapi Bapak Ibu tetap bertahan. Pasti Bapak Ibu juga merasakan buah dari iman tersebut. Dan Rasul Paulus tadi mengatakan, peganglah, jagalah iman tersebut, karena nanti akan memberikan buah kepadamu. Dia katakan demikian. Dan buah dari iman tidak lain tidak bukan adalah untuk, kalau kita ditanya untuk apa sih kamu beriman, untuk apa sih kamu percaya kepada Yesus, jawabannya tidak lain tidak bukan adalah, buahnya tidak lain tidak bukan adalah keselamatan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita terus bertahan dalam iman meskipun ada berbagai macam tantangan, kesulitan, karena justru iman akan Yesus Kristus tersebut membawa kita kepada keselamatan. Amin.
Kita menyampaikan doa umat. Kristus bersabda, kerajaan Allah seumpama seorang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur dan siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa agar kerajaannya berkenan tinggal di antara kita. Bagi komunitas lansia, ya Bapa, curahkanlah rahmat kesetiaan bagi para lansia agar tetap setia kepadamu di tengah-tengah perubahan dunia ini, agar tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam iman, harapan dan kasih akan Dikau, tetap memiliki penuh rasa syukur dan semangat dalam pelayanan demi keselamatan sesama di dalam peziarahan menuju kepadamu selama hidup ini masih kuat, agar menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia yang sedang sakit dan kesulitan dalam berbagai masalah, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu Yesus Kristus datang di dunia ini untuk membebaskan orang yang sakit dan menderita. Ya Bapa, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sedang sakit dan menderita berbagai masalah. Kiranya berkat kuasa-Mu turun atas mereka yang sedang sakit dan menderita berbagai masalah tersebut. Melalui sarana yang Engkau pakai, para dokter, tenaga medis, obat-obatan, serta orang-orang yang mengunjungi, mereka beroleh kesembuhan, ketabahan, dan penghiburan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa para lansia di api pencucian, ya Bapa, kami berdoa bagi keselamatan jiwa saudara-saudari kami, para lansia yang sudah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga karena belas kasih-Mu, mereka dapat beristirahat dalam kedamaian dan kebahagiaan abadi bersama para kudus-Mu di surga, dan menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang berkat belas kasih kerahiman Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sekitar altar ini, ya Bapa, tinggallah di dalam diri kami masing-masing, sehingga meskipun kami ini lemah dan hina, namun masih bersedia menanggapi panggilan terlibat dalam karya perwartaan kerajaan. Semoga Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami melihat kemuliaan-Mu dan merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, saling menghargai demi terciptanya kerukunan, perdamaian, dan kesatuan bangsa, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kedamaian abadi dan istirahat kekal di surga bagi jiwa Ibu Veronica Sujinah yang dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu, dan Bapak Bernardus Wiryo Sumarto. Semoga berkat iman mereka akan Yesus Kristus Putramu, dan juga berkat belas kasih dan kemurahan hati-Mu, Engkau menganugerahkan mereka dalam kemuliaan surgawi bersama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau berkenan tinggal bersama kami di dalam Kristus Putramu. Engkau mengenal kami dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Janganlah meninggalkan kami, tetapi dampingilah kami selalu,
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan ke hadirat Allah Bapa di surga. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai ungkapan syukur atas kerajaan-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Semoga kami tekun mewartakan kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga.
Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi mereka semua yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Semoga Kristus yang akan kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Datanglah Yesus Tuhanku, datanglah penuhi hatiku. Walau ku tak layak bagimu, jiwaku rindu padamu. Dalam perjamuan kudus, perbaharuilah hidupku. Jauhkanku dari dosa yang membelengguku. Dalam lupa roti dan anggur, kau menyentuh hatiku. Aku mohon sembuhkanlah segala lukaku, sucikanlah aku yang lemah dengan belas kasih-Mu. Sang anak domba Allah, mulialah nama-Mu. Dalam perjamuan kudus, perbaharuilah hidupku. Jauhkanku dari dosa yang membelengguku. Dalam lupa roti dan anggur, kau menyentuh hatiku. Aku mohon sembuhkanlah segala lukaku, sucikanlah aku yang lemah dengan belas kasih-Mu. Sang anak domba Allah, mulialah nama-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kurban putra-Mu telah mendamaikan kami dengan Dikau. Semoga kami selalu setia dalam kata dan karya mewartakan kerajaan-Mu di dunia, sampai kami bersatu dalam rumah-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, Adi Yuswo yang terkasih dalam Kristus, diharapkan kehadirannya sesudah Ekaristi Kudus ini untuk dapat hadir di acara ramah tamah yang akan diselenggarakan di Selasar GKP. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dewan Bapak Joko Purwanto, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Yang saya hormati Romo Kundradus CSSR, Bapak Erwin selaku Ketua Kaspuan, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sebenarnya saya kaget diminta sambutan karena tidak pantas dan layak saya memberi sambutan di depan senior-senior saya, orang tua saya, guru-guru saya, dan juga teman-teman sepelayanan saya. Tapi karena sudah diminta oleh MC, ya saya menyesuaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas peran serta Bapak Ibu di dalam ikut serta pembangunan gereja Santo Leo Agung, baik secara fisik maupun secara rohani. Saya lihat Bapak Ibu semua berperan aktif dan ikut ambil bagian. Ini suatu sukacita yang kami rasakan selaku Dewan Paroki Harian. Jadi ini sukacita kita bersama. Yang kedua, Bapak Ibu, pagi ini saya lihat begitu banyak yang hadir, begitu banyak antusias Bapak Ibu. Dan ini tentunya perlu adanya estafet ke generasi berikutnya. Saya membayangkan kalau ini yang hadir OMK Leo Agung seperti ini, gereja kita bisa tambah sukacita. Jadi sebanyak ini aja kalau OMK bisa kumpul, ini sukacita sekali. Jadi saya mohon sekali lagi bantuan Bapak Ibu, bantuannya untuk melanjutkan estafet pelayanan kepada gereja ini kepada generasi ketiga. Kalau saya ini kan hasil didik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harus ke generasi berikutnya, di generasi ketiga. Ini OMK Bapak Ibu. Dan sampai sekarang yang saya sudah 2 kali ini melihat OMK kita masih perlu dibantu, didorong. Yang ketiga Bapak Ibu, program Dewan Paroki Harian kita keluarkan survei. Ada 2 survei, satu survei umat, satu lagi survei OMK. Nah, mohon maaf surveinya agak banyak. Pertanyaannya sampai 41. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami, Romo khususnya, ingin mendengar suara umat secara langsung. Jadi di awal tahun ini kita akan coba lebih melayani umat, lebih hadir kepada umat sesuai kebutuhan keimanan umat. Jadi survei dibuat secara detail dan di kolom yang terakhir itu ada beberapa saran yang dimintakan dari umat bisa mengisi, menulis. Bapak Ibu bebas menulis di situ. Kalau kolom yang depan kan hanya pilihan saja, tapi kolom yang terakhir ada. Bagaimana saran Bapak Ibu terhadap Romo? Bagaimana saran Ibu terhadap Dewan? Bagaimana saran Bapak Ibu terhadap petugas-petugas pelayanan? Ya, tentunya yang kami harapkan Bapak Ibu juga melihat kondisi paroki kita, karena untuk mencapai idealis itu akan sangat menyulitkan. Ya, akan sangat sulit Dewan untuk melaksanakannya. Itu Bapak Ibu 3 hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sekali dan saya mengapresiasi kegiatan ini, dan apabila bisa berlanjut terus menjadi satu bentuk pelayanan lansia kepada gereja, ini akan
juga menggiatkan. Ya, nanti akan saya dorong ada misa OMK. Ya, tentunya Bapak Ibu ikut mensupport anak-anak cucu yang masih tergabung OMK untuk bisa aktif, sehingga tongkat estafet pelayanan kepada gereja tidak terputus hanya kepada Bapak Ibu dan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat bersukacita pada hari ini, agar kita pulang dari tempat ini membawa sukacita yang bisa kita bagikan kepada semua orang yang kita cintai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita bersama dalam perayaan Ekaristi pada pagi dan siang hari ini. Sungguh luar biasa, paguyuban Adi Yuswa, banyak sekali yang hadir. Profisiat. Yang kedua, terima kasih untuk para petugas liturgi. Yang pertama itu Prodiakon, dan yang luar biasa adalah Misdinar Senior. Terima kasih untuk lektor, lektris, pemazmur, pemandu. Terima kasih untuk kornya juga yang luar biasa kornya. Sekali-sekali tampil di gereja nanti lain kali waktu. Lalu untuk organis juga terima kasih untuk tata laksana juga yang mengatur menghias gereja ini, dan juga untuk Komsos. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mereka semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan yang telah kita janjikan doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah kita pergi mewartakan sabda Tuhan, kebaikan Tuhan, untuk itu kita semua diutus.